dan seluruh stakeholder sepakat, termasuk masukan dari peserta JKN, sehingga kita bisa melakukan perubahan Perpres 82 2018 dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu aspek yang dampaknya pasti sangat besar adalah iuran. Itu sensitif dan sehingga kami mendesak perlu dibahas secara berhati-hati. Karena iuran inilah yang paling penting, Pak. Apapun makanannya, minumnya teh botol kira-kira. Apapun programnya, gimana pun hebatnya, yang paling penting itu faktor iuran yang terjangkau oleh masyarakatnya. Kalau udah nggak bisa ngiur, mau sehebat apapun, maka dia tidak menjadi kebutuhan utama. Dan akhirnya juga ketika pencapaiannya tidak ada, semua yang kita canangkan menjadi sia-sia. Terkait rencana penghitungan simulasi iuran berdasarkan rencana manfaat KDK dan KRIS yang sedang dilakukan, bagaimana dukungan BPJS Kesehatan terkait data penggunaan layanan dan seluruh data yang terhimpun selama pelaksanaan JKN 8 tahun ini. Pasti ada yang bisa kita gunakan untuk menjadi dasar perhitungan. Karena big data yang ada harus menjadi dasar perhitungan itu. Jadi kami titipkan benar masalah iuran ini di simulasi dengan sangat berhati-hati. Kemudian BPJS Kesehatan dalam banyak canangannya dalam waktu dekat dan terus dikembangkan pada masa-masa yang akan datang, itu antara lain menggunakan teknologi digital, kemudian telemedicine. Bagaimana persiapan ke arah sistem ini? Berapa besar anggaran yang diperlukan, bagaimana dukungan sistem teknologinya, sehingga mudah untuk memonitor dan memastikan layanan sarana dan prasarananya. Kemudian data BPJS seharusnya juga disinergikan dengan dashboard pemerintah untuk keperluan Monef memastikan kualitas mutu dan layanan. Sebagai contoh, BPJS menjadikan telemedicine sebagai canangan kerjanya. Bagaimana Kementerian Kesehatan menyiapkan peraturan terkait telemedicine untuk program JKN dan meminta BPJS Kesehatan segera mempersiapkan sistemnya dan infrastrukturnya, termasuk bersinergi dengan dashboard pemerintah itu tadi. Jadi sehingga kita menggunakan satu sistem aja untuk semua layanan telemedicine. Tidak berdiri sendiri-sendiri, kalau BPJS begini, kalau Kemenkes begini. Nah, ini diperlukan urun rembuk yang juga banyak. Mungkin di antara tadi Pak Gufron menggarisbawahi, yang penting kalau pakai BPJS tuh ketemu dokternya dan ada obatnya. BPJS ini mengantarkan orang saja ke rumah sakit dengan segala sistem yang kita canangkan tadi, pasien bisa sampai ke rumah sakit dan di rumah sakit ada dokternya, ada obatnya, sehingga canangan kita hari ini tanggung jawab terbesar tentu di Kemenkes. Perbaikan fasilitas kesehatan dan lain-lain menjadi tanggung jawab besar Kemenkes. Jangan sampai ikut BPJS, sudah ke rumah sakit nggak ada dokter, sudah ke dokter nggak ada obat, nanti keluhan ternyata pakai BPJS obat beli sendiri, atau dokternya beda kalau BPJS. Nah Pak Kemenkes, harapan ini tidak terjadi. Dan ini kerja keras dari Kemenkes untuk menyiapkan, kalau saya lihat tadi urusan preventif itu mulai dari posyandu. Posyandu itu di beberapa tempat kalau daerahnya maju bagus Pak. Tapi kalau di tempat saya, di banyak desa-desa
yang masih bertanya ke kami, ada nggak yang bisa kami lakukan untuk melaksanakan posyandu, baik urusan penambahan gizi dan lain-lain, termasuk biskuit-biskuit itu selalu ditanyakan. Perpindahan kepala desa, Pak, kepala desa nggak punya apa-apa untuk memulai posyandu. Saya tanya mana timbangan bayi, nggak boleh dipakai sama kepala desa yang kemarin tidak terpilih lagi. Dan ini terjadi Pak, kasat mata. Saya nggak bisa membayangkan gimana DAK itu menyempurnakan canangan kita ini. Kalau kita mulai bergerak dari posyandu, puskesmas aja masih memprihatinkan di daerah Pak, apalagi posyandu. Nah saya harapkan ada pembahasan mengenai posyandu ini secara seksama juga Pak, sehingga kita bisa melibatkan banyak posyandu dan mempermudah canangan kita mengenai preventif itu tadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Meliana. Selanjutnya dari virtual. Oh, oke.